Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mini podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Indi Winda Sururi sebagai host di sini, dan saya di sini ditemani oleh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Ari Rahmawati. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah. Sejarah itu apa sih? Menurut ilmiah, sejarah adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dibuktikan atau dipikirkan secara ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah itu apa sih, Teh? Baik, sebelum kita membahas tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, tentu ada kekhalifahan lain yang meneruskan jejak Rasulullah SAW setelah wafat. Nah, di antaranya ada Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi setelah kekhalifahan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, maka yang selanjutnya diteruskan oleh Bani Umayyah. Yang kemudian setelah Bani Umayyah ini dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Kelahiran dinasti Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Jadi berdirinya dinasti Abbasiyah itu kan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, pendiri Bani Abbasiyah itu siapa sih, Teh? Nah, pendirinya itu yaitu Abdul Abbas Asy'afa sekaligus sebagai khalifah pertama, di mana dinasti Abbasiyah ini berlangsung dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai 750 Hijriah. Nah, di dinasti Abbasiyah juga ada dua tahapan, yaitu tahapan rahasia dan tahapan terang-terangan. Iya, betul. Kemudian dinasti Abbasiyah juga kan berlangsungnya lama nih. Nah, dibagi juga menjadi beberapa periode. Di antaranya ada 4 periode. Ada masa dinasti Abbasiyah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Masa dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu berlangsung pada tahun 1132 sampai 232 Hijriah. Kemudian masa dinasti Abbasiyah kedua berlangsung pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Kemudian pada dinasti Abbasiyah ketiga berlangsung pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, dan terakhir sisanya yaitu 447 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, dinasti Abbasiyah kan dikenal dengan masa kejayaan. Nah, dipimpin oleh siapa sih pada masa kejayaan tersebut? Ya, memang dinasti Abbasiyah itu dikenal sebagai dinasti yang ada pada kejayaan, di mana saat itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun yaitu pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Ketika Harun ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan luas wilayah mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Kemudian adapun beberapa ilmu pengetahuan yang menjadi sumber yang melesat pada saat itu, diantaranya ada ilmu kedokteran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu matematika, dan farmasi. Kan pada akhirnya dinasti Abbasiyah kan mengalami kemunduran. Nah, faktor utama dinasti Abbasiyah itu mengalami kemunduran itu penyebabnya apa? Faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah itu terdapat dua macam faktor. Yang pertama yaitu internal, yaitu dari ruang lingkup dinasti Abbasiyah sendiri, dan ada faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mencakupnya yaitu yang pertama perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Karena kan setiap orang pasti ingin menjadi pemimpin ya, Teh. Kemudian yang selanjutnya yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin memisahkan diri, memerdekakan diri, karena kan luas wilayah kekuasaannya kan besar ya. Nah, jadi banyak dari pesisian wilayah tersebut yang memang tidak terawat sehingga ingin memisahkan diri dari dinasti tersebut. Kemudian ada kemerosotan perekonomian gitu.
kemudian dan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Kemudian dari faktor eksternal sendiri yaitu adanya perang salib dan serangan Mongolia. Jadi akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah itu bagaimana teh? Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat di Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Ia adalah saudara dari Kublai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongol Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Nah, saat itu teh kan terjadi adanya perang Mongol ya. Nah, jadi Hulagu Khan itu mengancam kepada pimpinan dinasti Abbasiyah sendiri untuk menyerah gitu ya. Akan tetapi karena dia tidak ingin menyerah, karena memang kan resikonya juga besar gitu, maka ada suatu hari Hulagu Khan beserta pasukannya itu kayak membunuh khalifah sehingga ketika khalifah itu telah terbunuh beserta keluarganya, maka berakhirlah kekuasaan Bani Abbasiyah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah dinasti Abbasiyah teh? Ini sangat memberikan pelajaran bagi kita ya, karena emang mungkin ketika dinasti Abbasiyah ini tidak ada, mungkin ilmu pengetahuan kita tuh akan kurang gitu, karena ilmu pengetahuan sumber terbesar dalam peradaban itu ketika Rasulullah kan itu sudah jelas ya, itu Al-Quran sama hadis. Nah, kemudian ilmu pengetahuan umum lainnya itu dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah. Maka perkembangan dinasti Abbasiyah ini menjadi peradaban yang luar biasa gitu, karena memberikan manfaat yang luar biasa hingga kita bisa merasakannya. Terima kasih Teh telah membagi pengalamannya atau pengetahuannya di podcast kita kali ini. Closing statementnya dong Teh. Ya, untuk closing statement mungkin kita tidak bisa terlepas dari sejarah, karena masa lalu merupakan sejarah, masa lalu terjebak di dalam sejarah, dan sejarah terjebak di dalamnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.